Raden Ontorejo. Raden Ontorejo yang memiliki nama lain Wasionontorejo, merupakan putra Raden Werkudara yang pertama. Ibunya bernama Dewi Nogogini, putri Batara Ontobogo, di Kahyangan Saptopretolo. Raden Ontorejo memiliki kesaktian yang pilih tanding, tidak jarang musuh yang berhadapan dengannya akan gugur dalam peperangan. Namun dikisahkan bahwa Raden Ontorejo tidak ikut andil dalam perang Bratayuda, ia justru harus muksa sebelum Bratayuda terjadi. Sahabat budaya, dalam video berikut telah kami rangkum beberapa kisah tentang Raden Ontorejo. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Raden Ontorejo. Raden Ontorejo berkedudukan di Kasatriyan Randuwatang, atau juga disebut Jangkar Bumi. Ia memiliki istri bernama Dewi Ganggi, putri Prabu Gonggo Pranowo, Raja Ular di Kerajaan Tawing Narmodo. Dari perkawinan itu, Raden Ontorejo memiliki putra bernama Raden Danurwendo, yang kemudian diangkat menjadi Patih Luar atau Patih Enjobo Negara Astino, pada masa pemerintahan Prabu Parikesit. Bersamaan dengan lahirnya Raden Ontorejo, Raja Negara Jangkar Bumi, Prabu Nogobagindo menyerang Kahyangan Suroloyo. Ia ingin melamar salah satu Dewi Kahyangan untuk dijadikan permaisurinya. Menanggapi hal tersebut, Batara Guru menolak lamaran Prabu Nogobagindo, namun para dewa tak mampu melawan kesaktian Prabu Nogobagindo. Batara Ontobogo membawa Raden Ontorejo yang masih bayi, menuju ke medan tempur dan dipertemukan dengan Raja Jangkar Bumi. Akhirnya Prabu Nogobagindo dapat dibinasakan oleh Raden Ontorejo. Negara Jangkar Bumi lalu diserahkan kepada putra Raden Werkudara tersebut. Prabu Nogobagindo yang tewas itu kemudian menjelma ke tubuh Raden Ontorejo. Raden Ontorejo mempunyai kesaktian racun atau bisa pada air liurnya, yang dapat membinasakan lawan dalam waktu sekejap. Kulitnya yang bersisik Nopokowoco mampu menahan serangan senjata tajam. Ia juga mempunyai cincin sakti Mustiko Bumi, pemberian dari ibunya, untuk tanda bukti bahwa Raden Ontorejo adalah putra Dewi Nogogini. Di dalam lakon Sembodro Larung, cincin itu diperlihatkan kepada Raden Werkudara, sehingga Raden Werkudara mengakui Raden Ontorejo sebagai putranya. Kala itu Raden Ontorejo terkejut, melihat perahu mayat wanita, yang tiada lain adalah Woro Sembodro istri Raden Janoko. Dengan cincin Mustiko Bumi, Raden Ontorejo dapat menghidupkan kembali Woro Sembodro, yang sudah meninggal karena dibunuh oleh Burisrawa secara tidak sengaja. Dalam kisah Kresno Gugah, Prabu Kresno merubah dirinya menjadi kumbang putih, dan meninggalkan jasmaninya dalam bentuk raksasa yang sedang tidur. Sukma Prabu Kresno berupa kumbang putih itu, menyelidiki kitab Jitab Soro yang ditulis oleh Batara Panyarikan. Kitab Jitab Soro mengisahkan Bratayuda lengkap Senopati Kurawa berpasangan dengan Senopati Pandawa. Ketika Prabu Baladewa ditulis memihak Kurawa dan berhadapan dengan Raden Ontorejo, Prabu Kresno tidak sampai hati. Kemudian ia menumpahkan tinta hitam, tepat mengenai tulisan yang menerangkan pasangan Prabu Baladewa melawan Raden Ontorejo, sehingga keduanya gagal dipertemukan dalam Bratayuda. Akhir riwayat hidup Raden Ontorejo dikisahkan menjadi tawur atau pengorbanan keluarga Pandawa demi mencapai kejayaan perang. Berbeda dengan Kurawa yang tidak rela mengorbankan salah satu keluarganya, melainkan membunuh Tarko dan Sarko.
Raden Ontorejo rela mati dengan menjilat telapak kakinya sendiri, dengan anugerah menempati Swargoloko tingkat 9, atau Swargo Tundo Songo milik Prabu Kresno. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam budaya.